Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari Kota Malang. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Malang dan pada perjalanan kali ini saya mau share sedikit tips untuk perjalanan dari Kota Malang menuju Kota Jember tanpa harus naik kereta kelas ekonomi atau tanpa harus naik kereta api Tawang Alun. Nah, gimana untuk perjalanan dari arah Malang tujuan ke Jember pada siang hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Alif, baru turun Malabar ya. Sarapan dulu. Kita sarapan di kedai soto ya, Mbak Yu, Mbak kamu gitu loh. Nah ini nih, mana sih tulisannya Mbak Yu? Nah ini, nasi soto Mbak Yu. Tempatnya enak ya. Di halaman rumah, terus cozy juga dan nyaman sih. Sebenarnya banyak ya menunya, bukan cuma soto doang. Ada juga ketoprak, lain-lain. Nasi goreng juga ada, penyetan juga ada. Ya. Tapi kalau pagi, katanya tuh ada cuman soto doang. Pak Alif, ayo ngikut ke Jember. Skip dulu. Bulan ini itu jadwalnya padat banget. Jadi menyesuaikan dulu. Kita biasanya kan kalau sebelum konten kan kita gambar dulu ya. Ini kita mau lanjut kemana? Planning dulu. Tapi kebetulan bulan ini agak susah. Karena kemarin juga baru ke Jember sama Pak Alif. Kita baru ke Jember, baru ke Banyuwangi kemarin. Habis itu kita sampai Banyuwangi, tek balik lagi ke Cilacap. Kemarin tuh akhir bulan, ini udah pertengahan bulan. Ini udah pertengahan bulan. Jadi belum 1 bulan malah ya. Belum 1 bulan nih. Ini suhu emang suhu sekali memang. Enggak lah Pak. Iya. Kebetulan lagi slow. Enggak lah. Ini dia sotonya udah datang. Saya pesen soto Betawi. Walaupun jauh-jauh ke Malang, jajannya soto Betawi ya. Karena yang direkomendasikan Pak Alif ini. Enak itu. Enak ya? Enak banget. Nah, jadi aku penasaran banget ini. Sampean pesan apa, Pak? Aku pesen soto mie Bogor. Karena aku biasanya kalau kesini makanya soto Betawi ya. Jadi pengen nyoba sesekali. Nah, soto Betawinya biar Sultan aja yang nyoba. Aku pesen soto mie Bogor. Karena lumayan lama juga nggak ke Bogor. Jadi kangen juga sama soto mie. Ya, ini harganya 25.000 ya. 25. Ini juga 25 karena menggunakan daging sapi. Dagingnya banyak katanya tuh. Terus kita juga dapat emping. Ada jeruk peras. Saya pesan jeruk hangat, ini 8.000. Sampean apa? Teh hangat. 8.000 juga. Mantap lah. Terus saya juga pesan tahu crispy, ini 12.000. Nasi juga, ini nasinya terpisah ya, jadi belum include dengan soto. Memang kalau misalkan dari harga ya, untuk ukuran soto terbilangnya lumayan, tapi mengingat tempatnya yang rapih, enak, nyaman, bisa diwajarkan gitu loh. Kayak modelan cafe gitu teman-teman. Yuk silakan Pak Alif, monggo dimakan. Nah jadi di soto Betawi ini beneran ya, ada kikil, ada daging sapi, terus ada paru, ada kentang, irisan tomat, sama daun bawang. Dari aromanya aja tuh udah menggugah selera sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu ya. Pertama seruput kuahnya tanpa ditambah sambal ataupun kecap. Bismillah. Oh, enak Pak. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.47. Saya sudah tiba di Stasiun Malang, bangunan yang baru ya. Nah, kalau bangunan yang baru ini tuh kelihatan lebih besar teman-teman, dan juga untuk Stasiun Malang yang baru. Menurut saya pribadi, ini sudah lumayan lengkap dari fasilitas. Di sana ada restoran cepat saji, lalu juga ada beberapa kedai penjual oleh-oleh, sehingga apabila kalian mau belanja dulu sebelum naik ke kereta itu bisa banget ya. Di Stasiun Malang yang baru ini ada 2 sistem untuk boarding. Ada boarding manual di sebelah kanan, itu menunjukkan KTP, identitas, dan juga boarding pass. Dan ada juga fitur face recognition. Sehingga apabila kalian sudah registrasi, tinggal scan wajah saja, nggak perlu ribet-ribet lagi. Di sebelah sini ada loket dan juga layanan customer service. Apabila kalian mau
beli tiket secara mendadak bisa langsung sini ya. Oke. Nah, kalau pakai face recognition itu lebih enak teman-teman. Kita lanjut ke atas ya. Karena keberangkatan kereta api Jayabaya kurang lebih 40 menit lagi. Ini dia untuk ruang tunggu di stasiun Malang bangunan baru. Di sebelah atasnya ya teman-teman, ada beberapa kursi untuk tempat menunggu keberangkatan kereta. Lalu ada juga tempat bermain untuk hiburan anak ya. Jadi kalau mau anaknya tenang bisa main-main di sini. Di sebelah situ ada luxury lounge dan juga toilet serta musola. Perpindahan peronnya menggunakan skybridge ya, seperti di stasiun Bandung. Dan untuk pemandangan di skybridge, menurut saya lumayan keren juga sih. Tuh, kita bisa lihat itu banyak kereta yang lagi parkir. Ada juga lokomotif yang lagi langsir. Itu lokomotif kereta apa ya? Ya mungkin bisa jadi untuk loko kereta api Jayabaya juga sih. Dan apabila view ke arah sana itu lebih bagus lagi teman-teman. Nah, dan sekarang saya akan naik kereta api Jayabaya. Sudah tersedia di peron jalur 4 ya teman-teman. Yuk. Kereta api Jayabaya kalau di jalur 4 harusnya di sebelah sini ya. Sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 4, kursi nomor 13B. Alhamdulillah dapat single seat paling belakang. Yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Malang ya, dan sudah berada juga di peron jalur 4. Kereta api Jayabaya yang akan saya naiki berada di sebelah kanan saya. Kalau yang di sebelah kiri, ini kereta api Brawijaya. Relasi dari stasiun Malang tujuan stasiun Gambir. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kereta api Jayabaya ini. Yang pertama, kereta api Jayabaya merupakan kereta yang melayani rute dari stasiun Malang tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen dengan rute perjalanan dari arah Malang akan mengambil rute ke Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, lalu ke arah Semarang Poncol, Cirebon, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Pasar Senen. Untuk kereta api Jayabaya juga terdiri dari 2 kelas layanan ya. Ada kereta kelas eksekutif dan juga ada kereta kelas ekonomi New Generation. Sebagai informasi saja teman-teman, kalau kereta api Jayabaya merupakan kereta pertama yang menggunakan armada kereta ekonomi New Generation, walaupun kereta New Generation yang modifikasi ya, bukan asli pabrikan dari Inka. Saya juga sudah membuatkan video perjalanan kereta api Jayabaya ekonomi New Generation secara full trip dari Jakarta Pasar Senen tujuan Malang. Sehingga apabila teman-teman mau lihat video perjalanan kereta api Jayabaya, bisa kalian cek videonya di channel saya. Nah, untuk perjalanan kali ini dari arah Malang menuju ke arah Jember. Perjalanan pertama tentunya saya akan naik kereta api Jayabaya dengan rute dari stasiun Malang tujuan ke stasiun Sidoarjo dengan harga tiket di kereta kelas eksekutif sebesar Rp65.000. Dan ini bisa dibilang tarifnya tarif parsial teman-teman, karena kereta api Jayabaya tiketnya dari arah Malang ke Surabaya itu bisa dipesan dari jauh-jauh hari ya. Nah, untuk kereta kelas eksekutif ada di harga Rp65.000, sedangkan kereta ekonomi New Generation-nya ada di harga Rp55.000. Harga tiket itu tidak berbeda terlalu signifikan. Kalian kalau mau lebih murah bisa ambil di kereta ekonomi New Generation, atau mau yang lebih nyaman bisa ambil di kereta kelas eksekutifnya ya. Kereta api Jayabaya kan ini rutenya dari arah Malang ke arah Surabaya dulu. Lalu kalau misalkan kereta api Brawijaya dari arah Malang, dia akan mengambil jalur menuju ke Blitar, Kediri, lalu Solo Jebres, Semarang Tawang, Cirebon ke arah Jakarta. Jadi untuk rutenya memang mengambil jalur yang berbeda antara kereta api Jayabaya dan juga kereta api Brawijaya. Kalau Brawijaya rutenya itu mirip seperti kereta api Matarmaja dan juga kereta api Majapahit.
Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Jayabaya di kelas eksekutif. Ini masih menggunakan armada kereta eksekutif mild steel atau kereta angkatan lawas. Dan yang saya dapatkan adalah K10231, yang dimana ini adalah kereta kelas eksekutif tahun angkatan 2002 ya, dengan nomor urut ke-31. Dari desain interior, sejujurnya saya lebih suka kereta model seperti ini dengan desain kaca-kaca lebar, sehingga untuk perjalanan siang kita itu bisa menikmati pemandangan dengan lebih luas view-nya. Lalu dari segi fasilitas sama persis sebenarnya dengan kereta eksekutif yang saat ini beredar. Di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi ya untuk nyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga sebuah gantungan di sebelah sini. Ada juga tirai yang bisa kita buka tutup. Jadi kalau silau bisa ditutup, kalau mau lihat pemandangan bisa langsung dibuka. Untuk legroom di kereta kelas eksekutif tentunya udah leluasa, lega, aman sekali. Ada sebuah kantong untuk nyimpen barang-barang kecil di sebelah sini. Lalu ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan ya. Lalu ada juga meja kecil di sini untuk nyimpen botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Di sebelah sini ada sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan kayak gini. Dan ada juga meja lipat kecil ya. Nah, meja ini bisa kita gunakan untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Jayabaya kelas eksekutif ada di 2 sisi ruangan ya, ada sisi depan dan juga sisi belakang, tidak dibedakan berdasarkan gender, jadi pakai toiletnya lebih enak sih kalau saya ya. Kita lihat dulu. Nah, kalau di kereta eksekutif lawas, luasnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi kayak huruf L ya. Bener-bener di sebelah sini itu ada ruang menyempit dan kembali melebar di area sebelah sini. Sejujurnya untuk dari luas menurut saya agak sedikit sempit. Ditambah lagi sekarang ada fasilitas-fasilitas tambahan macam kayak gini ya. Nah, dari desainnya udah menggunakan desain kekinian. Ini kayak gambaran marmer gitu tapi aslinya plastik ya. Lalu dari segi fasilitas ada sebuah cermin yang ukurannya tidak terlalu besar tapi cukup. Lalu ada juga kompartemen untuk nyimpen barang-barang kecil apabila kalian lagi di toilet. Ada juga wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, lalu ada tisu, ada tong sampah di bawah sana. Ada juga hand dryer, kloset duduk, jet shower, mengalir dengan normal. Ada juga tombol flash, pewangi ruangan, dan gantungan untuk pakaian. Tepat pada waktunya pukul 12.30, kereta api Jayabaya sudah diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Sidoarjo dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu ya. Nah, sebenarnya untuk tiket saya ini sampai dengan ke stasiun Surabaya Gubeng. Dan sebenarnya juga bisa untuk naik kereta api Jayabaya bablas ke stasiun Surabaya Gubeng, lanjut naik kereta selanjutnya yang akan saya naiki menuju Jember, yaitu kereta api Logawa kelas bisnis. Namun untuk selisih ketibaan kereta api Jayabaya dan juga keberangkatan kereta api Logawa di stasiun Surabaya Gubeng mepet banget. Kereta api Jayabaya nanti itu akan tiba di Surabaya Gubeng pukul 14.21.
Berselang sekitar 6 menit ke depan, kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Itulah kenapa ya saya mencari jalan aman dengan turun di stasiun Sidoarjo saja. Nanti ada waktu sekitar 1 jam untuk transit di Sidoarjo. Jadi daripada gagal untuk berangkat ke Jember, lebih baik transit menunggu 1 jam di Sidoarjo aja sih ya. Pada pukul 13.26 kereta api Jayabaya yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Bangil. Dan stasiun Bangil ini juga memang memiliki jalur percabangan ya. Ada 2 percabangan di sebelah sana. Tadi kereta api Jayabaya melintas di jalur dari arah Malang. Dan ada juga jalur percabangan dari arah Jember. Sebenarnya apabila kalian mau ke arah Jember dari arah Malang, itu tuh bisa transit dulu di stasiun Bangil ya teman-teman. Cuman apabila saya transitnya di stasiun Bangil, sekarang ini turun gitu ya, nunggu keretanya bakal kelamaan. Bahkan di stasiun Sidoarjo aja masih punya waktu 1 jam. Kalau di Bangil ya bisa-bisa 1,5 jam lebih malah. Pada pukul 13.32 kereta api Jayabaya diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sidoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, persiapkan diri Anda. Alhamdulillah, pukul 13.55 sudah tiba di checkpoint ya, yaitu stasiun Sidoarjo. Ada waktu transit ya kurang lebih sekitaran 1 jam teman-teman, sampai dengan nanti keberangkatan kereta api Logawa. Inilah dia untuk stasiun Sidoarjo. Sebenarnya dari bangunan nggak kelihatan begitu gede-gede amat ya teman-teman. Bahkan lobinya itu hanya segitu doang tuh. Ruang tunggunya aja kebanyakan kursinya di area luar. Dan stasiun Sidoarjo ini berada di elevasi 4 meter di atas permukaan air laut. Asli sih, siang hari jam 2 siang di sini panas banget. Tapi untungnya sekarang ada angin spoi-spoi. Masih ada sekitaran 40 menit kayaknya kita mendingan cari tempat ngopi aja ya. Biar nggak ngantuk. Di sini aja nih yang dekat. Oke teman-teman, jadi sekarang ini sudah jam 14.33
dan saya sudah melakukan proses boarding untuk keberangkatan kereta api Logawa dari stasiun Sidoarjo. Nah, kereta api Logawa yang saya naiki pada perjalanan kali ini adalah kereta yang melayani rute perjalanan dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Jember. Kalau rutenya itu dari Purwokerto, dia akan mengambil jalur ke arah Kroya, Lempuyangan, Madiun, Surabaya Gubeng. Di Surabaya Gubeng itu puter haluan lokomotif dan kembali lagi menuju Wonokromo, Sidoarjo, Bangil, lalu ke arah Jember. Dan sekarang juga saya memanfaatkan tarif khusus yang terdapat pada kereta api Logawa di rute Surabaya menuju ke arah Jember, kelas bisnis seharga Rp110.000. Jadi bisa dibilang untuk perjalanan dari Malang ke arah Jember yang semula hanya ada kereta api Tawang Alun saja dengan perjalanan sore hari dari kota Malang menuju ke Jember sampai dengan ke Banyuwangi. Tapi apabila kalian ingin naik kereta dari arah Malang ke arah Jember tanpa naik kereta kelas ekonomi, bisa memanfaatkan cara seperti ini ya. Caranya kalian naik kereta api Jayabaya dari arah Malang ke Sidoarjo dengan kelas eksekutif seharga Rp65.000. Lalu dari arah Sidoarjo menuju ke arah Jember naik kereta api Logawa di kelas bisnis dengan harga Rp110.000, sehingga total dari arah Malang menuju ke arah Jember tanpa naik kereta kelas ekonomi totalnya Rp175.000. Dan tarif khusus itu bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi KAI Akses, ataupun juga kalian bisa membelinya secara langsung lewat loket yang ada di stasiun. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:53. Kereta api Logawa akan segera tiba di jalur 2, berarti di jalur sebelah sana ya teman-teman. Nah, untuk stasiun Sidoarjo sekarang ini menurut saya udah proper banget buat naik turun kereta, terutama untuk kereta api jarak jauh ya, karena memang sudah disediakan peron tinggi yang cukup panjang, sehingga aksesibilitas naik turun penumpang di stasiun Sidoarjo sudah cukup nyaman ya. Karena saya masih ingat banget 1 tahun lalu pernah naik kereta api Ranggajati, kondisinya waktu itu di Sidoarjo ini hujan dan banyak sekali penumpang dari arah kereta belakang yang tidak mendapatkan peron harus berjalan ke area depan dulu. Sedangkan pada saat itu keretanya berhenti cuma sebentar. Alhasil banyak juga penumpang yang terbawa sampai ke arah Bangil. Saya lupa entah di Sidoarjo entah di Bangil ya. Itu dia kereta api Logawa yang akan saya naiki menuju Jember. Tiba di jalur 2. Saya duduk di kereta bisnis 3, berarti ada di area paling depan ya teman-teman. Nah, jadi untuk kereta api Logawa keberangkatan dari Sidoarjo ini susunannya terbalik dari mulai keberangkatan Surabaya Gubeng ya. Di paling depan itu ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta bisnis 321, di belakang kereta bisnis 1 ada kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 54321. Karena kereta bisnis 3 ada di bagian paling depan atau berada di belakang lokomotif, jadi nanti itu selama di perjalanan kita bisa mendengarkan suara deru lokomotif yang menggelegar. Keberangkatan kereta api Logawa masih 3 menit lagi ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk kode seri keretanya, yaitu K2 08215 PWT. K2 adalah kereta kelas bisnis, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 82 adalah tahun pertama dinas di 1982 dan 15 nomor absennya. PWT, depo kepemilikan dari rangkaian ini, merupakan depo Purwokerto. Rumahnya kereta Logawa di Purwokerto ya. BK berat kosong 32.000 kg atau 32 ton, dan MD mulai dinas di tanggal 27 bulan 5 1982. Dan lalu di sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark ya. D menandakan bahwa sarana kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan maksimal 90 km per jam saja.
37 adalah berat maksimal 37 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Ternyata di stasiun Sidoarjo kita tunggu bersilang ya. Akan melintas langsung di jalur 1 di sini merupakan kereta barang. Kayaknya sih kereta ketel. Sekarang yuk kita masuk ke dalam kereta. Pada pukul 15.02, kita sudah diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo. Ini lambat sekitaran 3 menit ya teman-teman. Harusnya berangkat dari Sidoarjo pukul 14.59 menit. Tadi kita tunggu bersilang dulu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.23 menit. Perjalanan kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Bangil ya. Dan di stasiun Bangil itu ada beberapa orang yang turun teman-teman. Nah, jadi tadi itu saya sudah tiba di stasiun Bangil pada saat naik kereta api Jayabaya. Sebenarnya apabila teman-teman naik kereta api Tawang Alun, itu tuh di sini ada proses perputaran haluan lokomotif. Ya bisa dibilang untuk stasiun Bangil juga bisa menjadi opsi kedua untuk transit naik kereta Jayabaya sambung Logawa dengan cara seperti ini di stasiun Bangil ya, kalau nggak mau di stasiun Sidoarjo. Ini berhentinya sebentar banget, kita bakal langsung berangkat lagi. Dan di stasiun Bangil ada 2 percabangan jalur ya. Tadi kita dari arah kanan, dari arah Malang, dan nanti kereta api Logawa akan mengambil jalur ke kiri menuju arah Jember. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15.41. Kereta api Logawa yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Pasuruan. Pemberhentian pertama untuk kereta api Logawa setelah memasuki Daop 9 Jember. Kereta api Logawa akan berhenti di stasiun Pasuruan cukup lama, kurang lebih sekitar 13 menit ke depan. Nanti jam keberangkatan dari stasiun Pasuruan pukul 14.55 menit ya. Karena di stasiun Pasuruan ini kereta api Logawa harus tunggu dan mengalah dengan kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang Banyuwangi tujuan stasiun Cilacap. Nah, saya juga sudah pernah upload video perjalanan naik kereta api Wijaya Kusuma kelas premium waktu kemarin itu bersama dengan Pak Alif dan juga Mas Garda. Sehingga apabila kalian ingin nonton video perjalanan naik kereta api Wijaya Kusuma bisa langsung cek aja ke channel saya. Nah, itu dia. Kereta api Wijaya Kusuma sudah mulai memasuki stasiun Pasuruan ya. Kereta Wijaya Kusuma biasanya akan masuk di jalur 1 teman-teman.
Yang sudah masuk kereta api Wijaya Kusuma memiliki dua kelas layanan, ada kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas premium. Untuk kereta kelas premiumnya menggunakan armada premium generasi pertama namun spesial. Spesialnya apa? Kalian cek aja video perjalanan naik kereta api Wijaya Kusuma. Untuk lokomotif dinas pada kereta api Logawa kali ini adalah CC 2019212 Depo Induk CPN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda, jadi ada 3 di depan dan juga belakang ya, karena CC. Lalu 201 adalah tipe lokomotifnya yang memiliki bentuk kabin kotak seperti ini teman-teman. Dan 92 adalah tahun pertama dinas di 1992, 12 nomor absennya, lalu Depo Induk CPN. Kepemilikan dari lokomotif ini Depo Cipinang atau rumahnya di Daup 1. Nah, untuk kereta api Wijaya Kusuma juga sekarang sudah diberangkatkan ya. Jadi tinggal menunggu waktu keberangkatan kereta api Logawa kurang lebih 5 menit ke depan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16.26, kereta api Logawa yang saya naiki telah tiba di stasiun Probolinggo. Dan stasiun Probolinggo seperti biasa selalu banyak penumpang yang turun dari kereta. Termasuk teman-teman yang banyak turun itu adalah penumpang wisatawan mancanegara ya. Saya sering banget hampir tiap naik kereta dan lewat ke Probolinggo selalu rame penumpang bule yang turun di stasiun ini. Nah, stasiun Probolinggo ini menjadi salah satu tujuan destinasi bagi perjalanan kereta yang menuju ke arah Jember ataupun juga ke arah Banyuwangi untuk wisatawan lokal ataupun juga wisatawan mancanegara, dikarenakan memang untuk stasiun Probolinggo memiliki akses yang cukup baik dan memadai bagi para wisatawan yang ingin menuju ke Gunung Bromo. Saya juga pengen banget nantilah mungkin kapan-kapan liburan ke Gunung Bromo dan kita coba akses dari Probolinggo kayak gimana. Kayaknya seru sih, karena bener asli teman-teman, tiap kali saya naik kereta lihat penumpang yang turun di sini bule itu rame banget. Otomatis stasiun Probolinggo ini menjadi salah satu stasiun yang banyak disoroti oleh wisatawan mancanegara ya. Yang sudah masuk di jalur 1 adalah kereta api Pandalungan. Ini adalah kereta dengan full kelas eksekutif, sekaligus juga menjadi kereta dengan rute terjauh. Untuk rute tempuhnya itu sejauh 920 km. Ini ada yang bilang ya, kereta Pandalungan itu tuh dia menggunakan armada K116 lungsuran dari kereta api Sembrani. Tapi ada satu kereta stainless steel, ini di kereta eksekutif 8. Dapat kereta spesial sendiri.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:19. Kereta api Logawa yang saya naiki telah tiba di Stasiun Klakah di Kabupaten Lumajang. Itu ada beberapa penumpang kereta api Logawa yang turun di Stasiun Klakah ya teman-teman. Dan Stasiun Klakah ini adalah salah satu stasiun yang masih berbentuk bangunan heritage. Kita bisa lihat terutama di bagian lantai ya, itu lantai yang warna-warna kuning tuh, itu khas banget bangunan zaman dulu. Nah, Stasiun Klakah ini juga menjadi salah satu stasiun di Lumajang yang dekat dengan perbatasan Jember. Setelah diberangkatkan dari Stasiun Klakah, kereta api Logawa ini akan melaju dan berhenti lagi di Stasiun Tanggul yang sudah memasuki wilayah Kabupaten Jember. Jam 17:20-an di Klakah ini udah mulai gelap ya teman-teman. Sebentar lagi itu bakal memasuki waktu maghrib. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Logawa di kelas bisnis ya. Dan untuk kereta bisnis pada kereta api Logawa memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 64 kursi, namun kursi yang dijual hanya 60 tempat duduk saja. Nah, untuk kereta kelas bisnis, walaupun ini kodenya K2 atau kelas 2, namun pada kereta kelas bisnis masih menggunakan desain interior yang jadul banget. Ini mirip banget sama kereta ekonomi adu dengkul berkapasitas tempat duduk 106 kursi. Namun hanya berbeda di layout pada tempat duduk ya. Nah, untuk kereta kelas bisnis semua kursinya sudah menghadap arah laju kereta. Dan juga untuk kereta kelas bisnis memiliki legroom yang lega banget ya. Kita bisa lihat saya bebas lonjoran kayak gini. Lalu untuk fasilitas di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Ada juga AC split sebagai pendingin ruangan. Ada 6 buah, di ujung belakang 2, di tengah 2, dan di ujung depan 2. Ada juga tirai di sebelah sini. Nah, lalu ada meja kecil untuk nyimpan botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Di bawah sini terdapat gantungan untuk menggantung plastik. Untuk toilet pada kereta api Logawa kelas bisnis ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita bisa lihat salah satu sisinya di bagian depan ini adalah kloset duduk. Kita lihat dulu yuk. Nah, untuk toilet di kereta kelas bisnis sama persis dengan kereta kelas ekonomi sebenarnya, cukup leluasa. Dan untuk fasilitas di sebelah sini ada cermin yang ukurannya standar, lalu ada tabung sabun, tempat tisu, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, lalu ada kloset duduk. Di sebelah sini juga ada tombol flush, ada sebuah jet shower juga mengalir dengan normal, lalu ada tong sampah, pewangi ruangan, dan gantungan untuk pakaian ada di sebelah sini. Kereta api kelas bisnis bisa dibilang adalah salah satu kereta yang kini keberadaannya sudah hampir punah ya, karena memang perlahan tapi pasti digantikan dengan kereta-kereta model terbaru seperti kereta ekonomi New Image, kereta api ekonomi premium, dan juga kereta ekonomi New Generation. Nah, apabila dibandingkan ketiga kereta penggantinya dengan kereta kelas bisnis ini, ada plus minus teman-teman. Untuk kereta kelas bisnis, ini legroomnya lebih lega. Namun pada desain interiornya masih terlihat kuno banget lah. Dan juga untuk kereta kelas bisnis, walaupun legroom lega, tapi kursinya tidak bisa di reclining, udah mentok kayak gini ya. Namun ini tidak sampai duduk tegak juga sih, masih bisa selonjoran gitu. Hanya saja tidak bisa diatur kerebahannya. Overall untuk saya pribadi, kereta kelas bisnis ini masih cukup nyaman, asalkan mungkin ya di kelas bisnis bisa diperbarui dari segi pendingin ruangan. Karena kalau AC split modelan kayak gini, AC di dalam kereta itu tidak stabil teman-teman, itu minusnya ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:55 ya. Perjalanan kereta api Logawa yang saya naiki kini telah tiba di Stasiun Tanggul. Ini adalah stasiun yang sudah memasuki wilayah Kabupaten Jember. Yang turun dari kereta api Logawa ada beberapa orang ya. Tadi aja di bisnis 1 ada yang turun sebanyak 2 orang. Dan setelah diberangkatkan dari Stasiun Tanggul, kereta api Logawa ini akan berhenti kembali di Stasiun Rambi Puji, lalu berakhir di Stasiun Jember.
ada 2 stasiun pemberhentian lagi setelah Tanggul. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih 10 menit dan kurang lebih 25 menit ke depan kereta api Logawa ini akan tiba di tujuan saya, tujuan akhirnya juga stasiun Jember. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, buat kalian yang belum tahu, untuk perjalanan dari Malang menuju ke Jember itu ada kereta langsung ya, yaitu kereta api Tawang Alun, dan hanya ada 1 keberangkatan saja setiap harinya. Keberangkatan sore hari, keberangkatan dari Malang, dan tiba di Jember kalau nggak salah sekitar jam 9 malam ya. Lalu untuk kereta api Tawang Alun adalah kereta bersubsidi yang menggunakan armada kereta ekonomi adu dengkul atau hadap-hadapan ya dengan penumpang yang lainnya, dan juga legroomnya yang sempit. Nah, cara seperti ini cocok untuk dilakukan bagi kalian yang memang pertama kehabisan untuk tiket kereta Tawang Alunnya, atau yang kedua juga bagi kalian yang ingin perjalanan nyaman dari arah Malang menuju ke arah Jember, tidak naik kereta kelas ekonomi lah. Kalian bisa memanfaatkan cara seperti saya ini. Yang pertama, naik kereta api Jayabaya dengan harga tiket Rp65.000 di kelas eksekutif. Atau kalian juga bisa naik kereta kelas ekonomi New Generation yang sudah cukup nyaman di kereta api Jayabaya seharga Rp55.000. Tiket kereta api Jayabaya dari Malang ke arah Sidoarjo ataupun juga ke Surabaya Gubeng itu bisa dibeli dari jauh-jauh hari. Namun problematikanya ada di kereta api Logawa ini teman-teman. Saya memanfaatkan tarif khusus yang dibeli 2 jam sebelum keberangkatan supaya harga tiketnya lebih murah apabila dibandingkan dengan perjalanan regulernya. Nah, untuk kereta tarif khusus itu bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan di aplikasi KAI Akses ataupun juga di loket stasiun keberangkatan. Namun cara seperti ini tidak saya sarankan bagi kalian yang bepergian di hari weekend atau Jumat Sabtu Minggu, karena di hari Jumat Sabtu Minggu biasanya tiket kereta itu udah habis duluan. Jadi belum keluar tarif khususnya, tiket keretanya udah sold out seperti itu. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api dari Malang menuju ke arah Jember pada kali ini, dan total biaya yang saya keluarkan untuk perjalanan sekarang sebesar Rp175.000. Nah, itu kurang lebih 3 kali lipat apabila dibandingkan dengan perjalanan kereta api Tawang Alun dari Malang ke Jember. Worth it atau enggaknya balik lagi ke kalian. Kalau dibilang mahal, apabila pembandingnya dengan Tawang Alun, memang biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar, tapi benefitnya naik keretanya nyaman tanpa harus berhadapan-hadapan sama orang lain, apalagi beradu dengkul. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:17. Kereta api Logawa yang saya naiki telah tiba di stasiun Rambi Puji, dan stasiun ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum kereta api Logawa tiba di stasiun Jember. Yang turun dari kereta api Logawa lumayan ya, ada beberapa orang tuh, lumayan ramai juga. Lalu setelah diberangkatkan dari stasiun Rambi Puji, kita akan langsung melintas di stasiun Mangli, dan melintas stasiun Mangli langsung tiba di stasiun Jember. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Jember Station. For those of you who will end your trip at Jember Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Alhamdulillah jam 18:32 sudah tiba di tujuan akhir, stasiun Jember. Wah, penumpang kereta Logawa banyak juga ya.
kereta yang baru saja masuk di jalur 2 itu adalah kereta api Probowangi ya teman-teman, dari stasiun Ketapang tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari Kota Malang naik kereta api Jayabaya kelas eksekutif menuju Sidoarjo, lalu perjalanan dilanjutkan naik kereta api Logawa kelas bisnis menuju ke Jember. Itulah barusan perjalanan naik kereta api dari Malang menuju ke Jember tanpa naik kereta ekonomi adu dengkul atau alternatif nyaman dari Malang menuju ke Jember naik kereta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.